Bayangkan jika Anda seorang gadis muda yang dengan sengaja diharuskan membengkokkan kaki dan sekaligus mematahkan kaki sendiri agar mendapat pengakuan untuk terlihat cantik dan elegan. Dan mengapa ada orang yang melakukan hal semacam ini? Bahkan sejak usia mereka 5 tahun. Dan inilah fakta gila tentang sejarah foot binding di Cina. Foot binding adalah proses mematahkan kemudian membungkus erat kaki gadis-gadis muda. Proses yang dimaksudkan untuk mengubah bentuk kaki mereka dengan memangsa mencetaknya seperti lotus. Tentu saja proses ini sangat menyiksa, terlebih lagi pengikatan kaki sangat membatasi mobilitas wanita yang menjalaninya dan menjadikan mereka cacat permanen. Foot binding umumnya dipraktekkan di Cina antara tanggal 10 dan dilakukan pada anak perempuan antara usia muda, yang mana tulang anak perempuan masih terdiri dari tulang rawan sehingga tulang akan lebih mudah patah dan diproses. Cetakan pengikat kaki biasanya dimulai pada musim dingin. Prosesnya dimulai dengan merendam kaki di air hangat atau ramuan herbal dan kacang-kacangan. Kecuali yang terbesar kemudian dipatahkan dan dibungkus rapat dengan seikat perban kapas yang meringkuk di bawah sol sepatu. Kemudian dibersihkan dan dirawat dengan cermat sampai saatnya kaki dibuka bungkusnya. Proses pembukaan diperuntukkan untuk melembutkan kaki dan membuat persendian agar lebih lentur, kemudian kaki dibungkus secara berulang dengan pembungkus dan ditarik semakin kencang. Perban dengan bentuk modifikasi dari kebiasaan yang dikenal dengan sebutan kaki timun. Versi kaki temuan ini biasa disebut slender foot, yaitu melipat jari-jari kaki di bawah kaki tetapi tidak mempengaruhi tumit atau pergelangan kaki. Beberapa wanita Cina melakukannya lebih sedikit lagi. Mereka hanya membungkus kaki mereka dengan erat untuk memberi mereka penampilan yang ramping dan kemudian mengenakan jenis platform tertentu. Praktek foot binding lebih umum dilakukan di Cina Utara daripada di Selatan, di mana sebagian besar foot binding dipraktekkan oleh bangsawan, dan beberapa wanita akan menjaga kaki mereka seperti kuncup lotus sepanjang hidup mereka. Sementara yang lain praktek foot binding dilakukan setelah menikah. Anda mungkin bertanya-tanya kenapa orang Cina melakukan proses yang menyakitkan seperti itu. Terlebih lagi bisa mengakibatkan cacat seumur hidup. Alasannya adalah foot binding berasal dari kelas atas. Hal itu dianggap sebagai simbol status dan indikasi kebangsawanan asosiasi. Simbol ini akan tetap ada bahkan setelah disaring ke kelas sosial yang lebih rendah. Kedua kaki kecil diidealkan di Tiongkok. Mereka menganggap sebagai puncak dari keindahan perempuan yang sekaligus daya tarik yang luar biasa. Sekitar 850 Masehi selama dinasti menceritakan kisah tentang seorang gadis yang kehilangan sepatunya. Raja akhirnya mengidentifikasi dia karena kakinya adalah satu-satunya yang cukup kecil agar sesuai dengannya. Simbol cerita cinta dan menikah. Kisah ini diyakini menjadi pengaruh besar pada dongeng modern Cinderella. Mungkin sama pentingnya dengan konotasi mereka tentang kecantikan, tentang kecakapan seksual seorang wanita. Jika melihat cara berjalan dan mengharuskan pengikatan kaki terdiri dari langkah-langkah yang cincang, yang sangat kecil untuk menghindari terjungkal, karena praktik yang pada akhirnya mengencangkan otot panggul dan paha bagian dalam. Pelatihan otot ini diyakini mempersiapkan wanita untuk bercinta dengan cara yang ideal. Sehingga praktek foot binding diperlukan sebagai praktek karena implikasinya yang dirasakan. Sumber lain menyarankan bahwa foot binding tidak terbatas pada kelas pekerja untuk menjaga gadis-gadis muda yang suka bermain curang untuk mendisiplinkan tenaga kerja wanita yang sebagian besar konsisten dengan pekerjaan tangan seperti menenun dan membutuhkan waktu lama untuk duduk daripada mobilitas. Alasan lain adalah menegakkan adat leluhur yang mendorong mereka melakukan foot binding. Sun Soi Gacu, berusia 93 tahun, yang kakinya terikat, menyatakan bahwa bukan kehadiran laki-laki yang memaksa mereka melakukan adat foot binding, tapi ibunya lah yang mendorongnya untuk melakukan praktek foot binding. Namun sekarang, dia merasa menyesal telah melakukan itu.
Referensi tertulis paling awal tentang praktek food binding muncul dalam beberapa puisi yang ditulis sekitar tahun 1100 Masehi. Satu legenda mengklaim semuanya mungkin berakar pada kisah seorang permaisuri Kaisar Qi Selatan yang memerintah dari 43 hingga 501 Masehi. Ia bernama Pan, yang terkenal karena kelembutannya. Ia digambarkan sebagai teratai emas. Sang permaisuri mengikat kakinya kemudian menari dengan gemulai dan membuat kaisar sangat terkesan. Insiden tersebut telah memunculkan istilah kaki teratai yang kemudian identik dengan simbol keluarga tinggi kerajaan. Dan praktek itu menjadi tren dan banyak ditiru oleh wanita lain untuk membuat raja terkesan dan sekaligus simbol kecantikan wanita. Ceritanya menyatakan dia sangat bersyukur. Dia mengilhami wanita lain untuk mengikat kaki mereka dengan cara yang sama, sehingga mengilhami praktek budaya yang lain. Sepatu lotus yang ideal panjangnya 3 inci meskipun banyak contoh sejarah dalam koleksi barat berukuran antara 5 dan dapat membiarkan tumit kaki mereka menonjol. Di bagian belakang sepatu mereka pada saat tumit kemudian diikat lebih jauh dengan pembungkus atau dapat disembunyikan dengan cerdik oleh pakaian dengan jenis baju yang tepat. Foot binding itu sendiri terdengar cukup tidak nyaman tetapi sama sekali tidak untuk mencapai bentuk teratai yang diinginkan. Ini adalah tindakan ekstrim yang diambil untuk mendisiplinkan bentuk terkoyak. Dalam beberapa kasus, benda tajam dimasukkan ke dalam perban meninggalkan berbagai luka. Kedua praktek ini digunakan untuk mendorong daging ekstra keluar sehingga mengecilkan kaki. Namun kurangnya perawatan yang tepat dapat menyebabkan masalah. Misalnya, kuku kaki yang tidak dipotong dapat dengan mudah tumbuh ke dalam. Ini dapat masuk ke jari kaki dan dalam beberapa kasus, beberapa efek samping yang cukup serius termasuk hal-hal seperti infeksi. Untuk mencegah hal ini, beberapa gadis kecil memilih untuk mencabut kuku mereka dan menghilangkannya secara permanen. Masalah lain adalah pada sesaknya pengikat akan membatasi aliran darah di dalam kaki. Sehingga jika terjadi luka, maka akan lambat untuk sembuh dan dalam kasus yang parah dapat menyebabkan daging membusuk. Lebih buruk lagi, infeksi dapat masuk ke tulang yang akan mengakibatkan jari kaki benar-benar terlepas. Anda akan berpikir itu akan cukup untuk meyakinkan orang bahwa foot binding adalah berita buruk. Tapi luar biasanya bagi mereka yang percaya kehilangan jari justru dianggap sebagai hal yang baik karena memungkinkan kaki terbungkus lebih kencang. Sehingga infeksi yang merupakan akibat umum dari praktek tersebut juga terkadang memiliki satu efek samping serius lainnya. Praktek foot binding dapat menyebabkan shock septik, bahkan beberapa memperkirakan bahwa sekitar 10% dari gadis-gadis yang melakukan proses ini akhirnya meninggal dunia. Pengikatan kaki yang membahayakan ini dapat ditimbulkan langsung pada kaki. Jelas kerusakan tidak berhenti di situ saja. Sebenarnya bagian tubuh lainnya juga menderita dari larangan dan beberapa cara, terutama wanita tanpa kaki ditemukan memiliki kepadatan tulang pinggul 5,1% lebih rendah dan kepadatan tulang belakang 4,7% lebih rendah. Pada abad ke-13, para sarjana Cina mengkritik kebiasaan tersebut dan bertanya-tanya mengapa gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun sengaja dibuat menderita dan merasakan sakit yang tak terbatas. Dan akhirnya banyak suara menyerukan untuk mengakhiri praktek foot binding dan melarangnya. Pada tahun 1999, pabrik sepatu terakhir yang memproduksi sepatu lotus ditutup secara permanen. Dan pada tahun 2000, hanya beberapa wanita tua saja yang masih memiliki kaki foot binding. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.